punya peran yang strategis, Pak, untuk mengawal narasi di HUT RI ini. Apa, Pak, perannya, Pak? Ya, kita punya seperti dalam tugas kita, peran kita adalah mengelola isu-isu strategis dan membangun strategi komunikasi. Ya. Dalam mengelola isu-isu strategis kita terlibat di dalamnya dalam penyusunan amanat presiden, dan dalam konteks strategi komunikasinya kita berkolaborasi dengan Menteri Kominfo untuk mendelivery semua substansi dari tema besar sampai dengan turunannya itu nyampe kepada publik, dipahami dengan baik oleh masyarakat, dan hal-hal yang selalu disuarakan oleh Presiden betul-betul bisa dipahami oleh masyarakat kita paling depan. Baik. Bapak sempat juga pada saat untuk menyampaikan terkait dengan hal ini membuat satu pertemuan dengan Bapak Humas. Apa urgensi yang disampaikan? Ya, kita dalam konteks mendelivery informasi sampai dengan masyarakat paling depan itu berkolaborasi dengan berbagai kehumasan, ya. Baik kehumasan di kementerian, kehumasan di BUMN, dan kehumasan di Bakumas di wilayah Republik Indonesia. Kita berkolaborasi. Dalam pertemuan itu tentu kita ingin membangun sebuah tema besar yang sama, narasinya sama, narasi tunggal, yaitu bangkit menuju Indonesia maju. Nah, ini harus dipahami oleh semuanya, jangan sampai nanti masing-masing membangun tema sendiri-sendiri, ya. Berikutnya yang kedua, yang tadi menyatukan isi tema, yang kedua bagaimana memobilisasi, ya, memobilisasi informasi ini betul-betul terdistribusi dengan rata ke semua pihak dan sangat efektif. Untuk itu pasti KSP tidak bisa bekerja sendirian. KSP bekerja dengan Kominfo dan memberdayakan seluruh sumber daya yang ada, yaitu para kepala humas, ya, kepala humas, ya, di masing-masing kementerian lembaga, dan juga di BUMN, juga di berbagai lingkungan yang ada di Indonesia ini. Nah, Pak, pemerintah dalam HUT RI ini mencoba menyampaikan pesan-pesan harapan. Jangan putus harapan, ayo bangkit dan hidup bersama dengan harapan bahwa kita bisa melewati ini dengan baik. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Presiden ini, pemerintah hanya mengeluarkan harapan saja. Tapi yang kami butuhkan adalah tindakan-tindakan nyata yang membutuhkan harapan. Bagaimana menurut Bapak? Oh iya, kita tidak boleh terjebak dalam culture fear, ya, budaya ketakutan. Jangan sampai COVID ini membangun kita bangsa Indonesia menjadi munculnya culture fear, bahaya, ya. Budaya ketakutan tidak boleh berkembang terus-menerus. Takut pertama, tapi yang lebih penting lagi adalah waspada, bukan takutnya. Ya. Nah, dan yang jauh lebih penting lagi yang telah dibangun oleh Presiden adalah culture hope, budaya harapan. Gitu. Presiden bukan hanya sekedar menyampaikan sesuatu yang kosong, tidak. Di balik budaya harapan yang selalu didengungkan oleh Presiden itu adalah ada sebuah upaya-upaya besar yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Buktinya apa? Buktinya penanganan COVID-19 ini menjadi sebuah prioritas, ya. Prioritas Presiden. Yang kedua, memikirkan bagaimana tentang keberlanjutan dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Dari sisi itu, ya, pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar. Bukan hanya sebuah cerita. Kenapa demikian? Karena tadi itu Presiden terus menginginkan culture hope tadi, budaya sebuah harapan. Kita tidak harapan kosong, tapi harapan yang pasti bisa diwujudkan. Tetapi tugas Presiden lah bagaimana men-leverage, ya, mengungkit itu menjadi sebuah faktor pengungkit yang pada akhirnya betul-betul terwujud, ya, menjadi sebuah negara maju. Dan peran KSP di sini adalah mengawal melalui monitoring dan evaluasi tindakan-tindakan ini benar-benar menjadi sebuah kenyataan. Ya, itu bagian dari tugas kami.
tugas kami adalah bagaimana mengawal semua program-program strategis pemerintah. Kita kawal dengan sebaik-baiknya bahwa apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu tidak sekedar sen, tetapi betul-betul kita yakinkan kepada Presiden bahwa tugas apa itu kebijakan itu terdeliver dengan baik. Karena apa? Karena KSP telah memonitor, mengevaluasi berbagai kebijakan-kebijakan itu dalam situasi apapun. Untuk itu kebijakan saya, walaupun keadaan pandemi seperti ini, anak-anak KSP tidak ada yang banyak bekerja di rumah, karena tugas kita adalah monef. Tidak bisa monef itu dikerjakan di rumah, nggak bisa. Kita harus turun ke lapangan untuk memastikan bahwa apa itu kebijakan itu betul-betul berjalan dengan baik. Seperti yang saya lakukan kemarin. Saya 2 minggu yang lalu saya ke Sumbawa Barat. Minggu ini saya ke Tanjung Karimun, ya, ke Batam, berikutnya ke Lingga. Ingin memastikan bahwa ada apa yang terjadi di depan itu, ada apa. Tidak menahan perjalanan dinas ya Pak, di tengah COVID ini justru kan banyak yang menahan perjalanan dinas justru. Ya, kalau nanti kita hanya di kantor, kita tidak tahu apa yang terjadi di lapangan, ya. Berikutnya apakah ekonomi yang ada di perbatasan itu sudah mulai tumbuh atau tidak, Ya. Terus masalah-masalah yang dihadapi apa, dan saya dengarkan dengan baik. Dan saya sudah laporkan kepada Presiden. Iya, jadi tetap jalan terus ya Pak ya, tidak terhenti langkahnya dengan pandemi. Terakhir Pak Muldoko ini terkenal pandai membakar semangat ketika jadi Panglima, dan juga ketika di KSP ini pandai membakar semangat. Sekarang Pak, di 17 Agustus nanti Bapak memberikan satu semangat kepada rakyat Indonesia agar terbakar begitu untuk bangkit bagi Indonesia maju. Ya, kita punya semangat yang sama ya. Bagaimana membangun sebuah negara dalam sebuah situasi apapun. Kita memahami bahwa COVID-19 berada di tengah-tengah kita. Tetapi bukan berarti kita menyerah. Tidak. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh takut. Ya. Tetapi kewaspadaan jangan lupa.